Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nada Azahari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang critical journal review yang sudah saya buat. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah. Nah, gimana sih videonya? Yuk kita simak videonya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya sudah memilih dua jurnal. Ya, ini terkait dengan jurnal pertama, dia akan membahas tentang problem based learning. Jadi jurnal itu membahas mengenai inovasi penerapan model pembelajaran problem based learning terhadap anak SD di mata pelajaran PPKN. Kemudian untuk jurnal pembandingnya saya ambil jurnal yang membahas tentang model pembelajaran project based learning, yang dimana jurnalnya itu membahas tentang bagaimana pengaruh model pembelajaran project based learning ini terhadap mata pelajaran biologi di anak SMA gitu. Jadi akan dilihat karena keduanya ini menggunakan metode penelitian secara kuantitatif, jadi akan ada kurva dan juga bagaimana kedua model pembelajaran ini tuh mempengaruhi proses belajar siswa gitu, dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih efektif lagi gitu. Jadi di sini akan saya jelaskan ya secara singkatnya lah dari ulasan saya dari kedua jurnal yang sudah saya kritisin ini, oke? Nah, jadi di jurnal utama yang menjadi pembahasan tentang problem based learning atau PBL ini dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Nah, PBL ini tuh intinya adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai bahan belajar. Jadi guru tuh nggak hanya menyampaikan materi lewat ceramah aja, tapi juga menghadirkan masalah yang dekat gitu, yang ada dalam kehidupan nyata siswa. Jadi dari situ sih siswa itu diminta untuk mencari solusi, berdiskusi, bahkan menyusun pemahamannya sendiri dari penelitian yang mereka lakukan. Nah, jurnal ini tuh berfokus melakukan penelitian pada siswa kelas 5 SD dengan jumlah 28 orang. Hasilnya adalah rata-rata siswa ini meningkat setelah penerapan PBL dengan melakukan pretest. Nah, artinya ada peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan. Hal ini tuh membuktikan bahwa PBL benar-benar membantu siswa lebih aktif, berpikir kritis, dan juga memahami materi dengan lebih baik. Nah, jurnal kedua atau jurnal pembandingnya ini tentu membahas tentang Project Based Learning atau PJBL dalam pembelajaran biologi. Nah, bedanya penelitian ini tuh berbentuk literatur review, yaitu mengkaji 20 artikel baik artikel nasional maupun internasional. Kemudian dari hasil kajian ditemukan bahwa PJBL sangat berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Jadi dalam PJBL tuh siswa belajar dengan cara mengerjakan proyek nyata, misalnya membuat produk, melakukan eksperimen, dan menyelesaikan sebuah tugas berbasis proyek. Proses ini tuh membuat siswa terbiasa bekerja sama, merencanakan, hingga mengevaluasi hasil kerja mereka. Jadi PJBL tuh nggak hanya melatih pemahaman materi aja, tapi juga mengembangkan kreativitas siswa, tanggung jawab, dan juga kemampuan problem solving atau mengatasi masalah gitu. Kalau kita bandingkan keduanya tuh antara PBL lebih menekankan pada kemampuan memecahkan masalah, sementara PJBL tuh lebih menekankan pada kreativitas lewat proyek nyata. Namun keduanya tuh punya tujuan yang sama sih, yaitu membuat siswa aktif, kritis, dan siap menghadapi tantangan pembelajaran pada abad 21 ini. Jadi dari segi keunggulan, kedua jurnalnya itu sama-sama relevan lah ya dengan kebutuhan pendidikan modern, yang dimana PBL itu terbukti efektif meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran PKN, dan juga PJBL ini mendorong keterampilan berpikir kreatif yang juga jadi salah satu kompetensi penting dalam kurikulum Merdeka. Tapi ya ada aja gitu kan kelemahannya. Jadi pada jurnal PBL itu tuh sampelnya hanya satu kelas kecil aja, jadi nggak bisa kita generalisasikan ke semua sekolah. Sedangkan pada jurnal PJBL itu sifatnya hanya kajian literatur aja, jadi belum ada data praktik langsung di lapangan. Jadi meskipun hasilnya menjanjikan, tapi perlu penelitian lanjutan agar lebih kuat keduanya gitu. Oke teman-teman, itu aja sih terkait ulasan singkat mengenai CGR, mengenai model-model pembelajaran yang sudah diterapkan, baik itu problem based learning atau PBL dan juga PJBL atau project based learning.
Jadi keduanya tuh sama-sama punya keunggulan tapi juga punya kelemahan. Yang dimana tuh kelemahannya bisa dijadikan kekuatan apabila dapat dibangun lebih kuat lagi gitu. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, baik teman-teman, itu tadi video penjelasan tentang critical journal review saya terkait model-model pembelajaran dari mata kuliah, strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini ya. Sampai jumpa di lain waktu, dadah! 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나